Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari kita datang untuk menyembah, memuji Tuhan. Mari kita datang menyembahnya, pejamkan mata semuanya. Mari kita lebih fokus lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan, buat setiap kami semua Tuhan. Kau melindungi kami semua Tuhan Yesus. Sampai detik ini Tuhan, semua karena kasih anugerah daripada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, aku hanya bernyanyi bagi-Mu selamanya hidup. Ya Allahku, aku
dan dapat menyenangkan hatimu ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan, kami puji namamu. Haleluya. Hallelujah, Jesus, we worship you. Biarlah
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau telah menyertai kami Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih anugerah daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang diagungkan Tuhan atas bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan Yesus. Biar Engkau urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau jamah setiap kami ya Bapa. Kau juga Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan pada hari ini. Pimpin pujian, singat, pemain musik, semuanya yang melayani Engkau sekecil apapun ya Tuhan, Engkau urapi kami semua Tuhan. Begitu juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Urapi bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan setiap firman kepada kami semua Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami semua ya Bapa. Kami buka ibadah kami pada hari ini Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Mari semua yang bertepuk tangan. Haleluya. Katakan terima. Terima kasih Allah, bagi karunia Tuhan. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang
Dan sekali lagi kita memuji nama Dia. Haleluya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Lagi dalam iman. Sekali lagi. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Percaya. Aku percaya. Percaya. Aku percaya. Percaya. Aku percaya. Percaya. Aku percaya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Kita percaya sukacita mendatangkan berkat bagi kita semua, amin. Mari kita semua persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Nya. Haleluya. Jalan di dalam lembah yang gelap, ku tak
hidup, Allah kami yang luar biasa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan lewat hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga firman disampaikan boleh kami mengerti, setiap mata rohani kami boleh terbuka, selubung-selubung tertutup, dan ilah-ilah dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati yang ada di sini maupun yang di rumah. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Firman Tuhan berkata bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, sering yang kita alami dalam hidup kita adalah hidup kita yang penuh dengan ketakutan, hidup kita yang penuh dengan kekhawatiran. Sehingga roh-roh jahat selalu mengintimidasi dalam kehidupan kita. Untuk lebih mendetail lagi kita lihat di dalam Markus 5. Kita baca dari ayat 1 sampai ke 20. Kita akan gantian untuk membacakannya. Di sini Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Bagaimana pekerjaan iblis, cara kerjanya iblis dalam setiap kehidupan manusia. Kita akan gantian untuk baca. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pergi pulanglah ke rumahmu,
kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. 23. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Tuhan Yesus berkati kita melihat kebenaran firman Tuhan, di mana ada orang yang kerasukan di Gerasa, di mana ada orang gila, orang yang kerasukan setan, yang dia hanya ada di sekitar kuburan. Dia jauh dari orang-orang yang di sekitarnya, sehingga dia di tempat yang asing, di tempat yang menakutkan, di tempat yang dikatakan kuburan itu adalah tempat-tempat yang menakutkan. Ya, di situ penuh dengan orang-orang yang sudah meninggal. Bisa katakan kalau ada orang bilang itu di sana banyak setannya. Nah, orang yang kerasukan itu jauh daripada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia tersendiri di tempat yang sunyi dan tidak ada satupun yang bisa menghampiri dia. Nah, dari perikop ini, dari firman Tuhan ini, dari hal ini kita belajar bagaimana cara setan bekerja dalam kehidupan manusia kalau kita tidak di dalam Tuhan. Ya. Karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketaatan. Nah, di sini dikatakan siang malam, ayat 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Berarti pekerjaan iblis adalah menakutkan orang, membuat orang ketakutan, sehingga orang gila, orang kerasukan itu teriak-teriak, sehingga mau dia ikat pakai rantai apapun itu diputuskan karena kekuatan tenaga daripada setan iblis itu. Nah, sehingga membuat orang enggan dekat dengan dia. Dan sehingga kita lihat pekerjaan iblis adalah membuat orang hidup dalam ketakutan dan menghancurkan dirinya. Ya. Mari kita lihat. Begitu Tuhan Yesus sampai di Gerasa, itu orang kerasukan itu datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan roh itu berkata, roh jahat yang ada di dalam orang yang kerasukan itu, katanya, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Dan dia berkata, demi Allah jangan siksa aku. Roh yang merasuki orang yang kerasukan itu, apakah dia tidak tahu Tuhan Yesus siapa? Dan dia tahu. Dan dia sangat tahu. Dan dia sangat mengenali Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Pekerjaan daripada iblis adalah satu, dia tidak suka kita dekat dengan Tuhan Yesus. Pekerjaan iblis adalah dia tidak suka kita berdekat dengan Tuhan Yesus. Karena iblis tahu, setan iblis tahu, di saat kita dekat dengan Tuhan Yesus, berarti setan iblis tidak berkuasa atas hidup manusia. Kenapa? Lihat, setan ini tahu, orang yang kerasukan ini tahu, bahwa yang merasukin orang yang kerasukan ini, dia tahu bahwa Yesus punya kuasa dan otoritas, sehingga dia berkata, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Sehingga roh-roh yang merasuki orang ini minta kepada Tuhan Yesus bahwa dia jangan diusir dari daerah itu. Dan dia meminta kepada Yesus, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami
babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Sehingga 2000 babi itu terjun ke jurang di dalam danau sehingga mati lemas. Pekerjaan iblis adalah sangat merugikan. Pekerjaan iblis adalah membuat hancur manusia, merugikan manusia. Kenapa setan tidak suka kita dekat kepada Tuhan Yesus? Karena di saat Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, kita akan dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa. Kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan, kita akan dibebaskan. Kita akan mengalami kemenangan. Sehingga setan ini takut di saat Tuhan Yesus datang kepada orang yang kerasukan ini. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengusir dia keluar daripada orang yang kerasukan ini. Sehingga apa yang terjadi? Ya, di situ dikatakan bahwa di saat roh-roh yang merasukin orang itu keluar dari badan orang itu menjadi waras dan sudah berpakaian. Bahkan terakhir dia katakan, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Di saat manusia dibebaskan dari roh-roh jahat, dari keterikatan dosa, sehingga membuat hidupnya memuliakan Allah. Itulah setan membuat orang hidup di dalam keterikatan, hidup di dalam ketakutan. Di tempat yang sunyi, di tempat yang terpencil, di tempat yang tidak ada orang, tidak ada penghuni. Yang ada hanya tulang belulang karena di kuburan. Ya. Nah, kita lihat lagi cara setan bekerja. Ya. Dia akan membuat kita menjauh dari gereja, menjauhkan kita dari orang-orang yang seiman, ya. Menjauhkan kita dari persekutuan-persekutuan doa. Kenapa? Supaya keadaan kita semakin terpuruk. Di saat manusia dikuasai oleh roh ketakutan, maka dia akan mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Dia akan mempunyai pikiran-pikiran yang membuat dia merasa dia tidak layak datang ke gereja. Intimidasi akan datang dalam kehidupannya sehingga membuat dia itu merasa nyaman kalau dia sendiri. Dia akan menjauhkan dirinya dari perkumpulan orang-orang yang takut akan Tuhan. Lihat orang gila ini, dibikin iblis ini, setan iblis ini, dia hanya sendirian di tengah-tengah kuburan. Ya, dengan berteriak-teriak, ya, dengan memukulin dirinya dengan batu. Target iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Target dia. Marilah kita melihat bagaimana cara iblis bekerja. Karena di saat kita ada persekutuan, membuat mata rohani kita terbuka. Kalau kita jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, kita jauh daripada perkumpulan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, akan membuat diri kita, ya, kalau kita jauh daripada mereka, akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Akan membuat diri kita tidak melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Karena ada yang pada diri kita adalah kita semakin merasa dikucilkan. Semakin kita tidak layak atau tidak cocok untuk bersama dengan orang-orang yang seiman. Dan sehingga membuat keadaan kita semakin terpuruk. Sehingga kalau orang yang suka menyendiri, bisa terjadi apa? Bunuh diri.
Karena intimidasi itu kan datang kepada dia. Bahwa kamu tidak layak, kamu tidak bisa, kamu tidak sanggup. Dan kita harus sadar bahwa roh ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Karena roh Tuhan adalah membangkitkan iman kita. Ya. Memberikan kita kasih dan ketertiban. Mari kita sadari, di saat roh-roh itu menghantui dalam hidup kita, ayo kita sadar bahwa itu bukan daripada Tuhan. Ya. Karena Tuhan Yesus datang untuk mematahkan setiap tipu muslihat siasat daripada iblis. Ya. Coba kalau Tuhan Yesus tidak datang ke Gerasa, dan orang gila itu tidak mungkin dipulihkan, dan dia tidak mungkin akan hidup normal dan dia waras. Orang mengira, ya memang begitulah orangnya. Dan kita akan dibuat bodoh. Dan sehingga kita tidak percaya bahwa ada roh-roh jahat di dunia ini. Jangan kita berpikir, oh ini zaman modern. Tidak ada lagi. Kalau setan iblis itu kan zaman dulu, kalau sekarang udah modern, udah dia tidak ada lagi. Jangan tertipu dengan tipu muslihat iblis. Ya. Dialah musuh kita. Musuh terbesar iblis adalah diri kita, manusia, karena kita menggantikan posisi dia di surga. Amin. Lucifer adalah memuji. Dia yang memuji, menyembah Tuhan. Tapi karena dia ingin mengalahkan Tuhan, menyaingi Tuhan, ingin melampaui Tuhan, melebihi Tuhan, sehingga dia jatuh. Sehingga Tuhan menciptakan manusia. Manusia di bumi memuji, menyembah Tuhan. Suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan, kerjaan kita adalah memuji, menyembah Tuhan di surga. Iblis akan berusaha untuk membinasakan hidup kita, menggagalkan hidup kita, menggagalkan iman kita di dalam Tuhan. Jangan menganggap iblis tidak ada, setan iblis tidak ada. Dia adalah musuh terbesar kita. Ya. Nah, mari kita lihat tipu muslihat siasat iblis. Orang merasa wajarlah kalau dia sakit kok, dia gila. Mungkin karena terlalu banyak pikiran dan sebagainya. Secara logika, iya. Tapi kalau dengan kuasa Tuhan, dia disembuhkan. Yang gila menjadi waras. Ya. Itu semua pekerjaan iblis. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk mematahkan setiap tipu muslihat iblis yang ingin membinasakan hidup kita. Ya, kuasanya membebaskan kita untuk hidup dalam kemenangan. Amin. Karena kuasa Tuhan tetap sama. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia ini di saat masa hidupnya dia membangkitkan orang mati, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara. Bukan itu pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Sampai saat ini, kuasa Tuhan tetap sama. Tuhan pakai gerejanya. Siapa gerejanya? Kita. Kita adalah tangan kakinya Tuhan yang siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Kuasa dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Bukankah Tuhan pakai hamba-hambanya? Mati dibangkitkan, lumpuh berjalan, bisu berbicara, tuli mendengar. Sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan lebih besar daripada yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Petrus, Rasul Petrus, lewat bayangannya saja orang sembuh. Rasul Paulus, dengan sapu tangan orang sembuh. Amin. Luar biasa. Mari kita percaya akan kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan Yesus. Dan iblis akan menipu kita bahwa Alkitab ini adalah
dulu. Dan dia akan membuat kita bahwa Alkitab ini ya hanya satu buku bacaan ya yang biasa-biasa. Mukjizat itu dulu, dan sekarang kan ya hanya buku, sebuah buku bacaan saja yang tidak ada kuasanya, dan hanya tulisan manusia. Alkitab adalah perkataan Tuhan yang diilhamkan kepada hamba-hambanya untuk menulis Alkitab ini. Kenapa? Alkitab ini adalah sebuah penuntun bagi kita. Bagaimana kita hidup di dalam kemenangan. Bagaimana cara kita mengalahkan setiap tipu, muslihat, siasat daripada iblis dalam hidup kita. Seperti yang ditulis. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya. Kuasa Tuhan tetap sama. Mari. Alkitab adalah penuntun dalam hidup kita, yang memberikan kita kuasa dan otoritas, yang menuntun kita hidup dalam kemenangan. Amin. Yang membuat kita hidup dari satu kemuliaan ke kemuliaan lain. Makanya firman Tuhan berkata, renungkanlah Taurat ini siang dan malam, supaya engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Alkitab adalah perkataan Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Bukan sekedar buku cerita. Bukan dongeng. Tapi adalah Allah sendiri. Amin. Mari setiap kita, setiap hari baca Alkitab. Supaya kita tahu kuasa daripada Tuhan. Supaya kita berjalan di jalannya Tuhan. Hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup yang tidak tertipu dengan tipu, muslihat, siasat daripada iblis. Tanpa kita mengenal kebenaran firman Tuhan, tanpa kita membaca firman Tuhan, hidup kita akan dikuasai oleh ketakutan. Karena dunia bertolak belakang dengan kuasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lihat kelanjutannya. Orang berkata yang dikatakan tadi, zaman modern, mana ada sih setan iblis? Oh ada. Zaman teknologi canggih. Benar? Teknologi modern. Semuanya serba komputer. Semuanya serba gadget. Kalau dulu orang masih pakai jam di dinding, jam tangan dan sebagainya. Tapi zaman sekarang semua ada di gadget. Semua ada di handphone. Ya. Gak perlu kalender lagi. Ya. Dia gak usah catatan lagi. Karena dia bisa mengingatkan, bisa bikin kayak pengingat. Ya. Ada nota dicatat. Gak usah lagi pakai buku untuk catat. Saking canggihnya. Zaman sudah modern. Zaman modern kata Daniel. Akhir zaman. Menandakan akhir zaman. Semakin teknologi canggih, orang merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Karena mereka serba bisa. Gak tahu jalan? Tanya Mbak Google katanya. Kan? Aplikasi. Tinggal download aplikasi. Ya. Semua udah canggih. Jadi manusia itu semakin merasa dia lebih membutuhkan teknologi daripada Tuhan. Sehingga itulah tipu muslihat iblis bekerja dalam diri kita. Dan dengan teknologi bisa membuat kita orang yang maju dan sukses. Dan dengan teknologi juga akan menghancurkan masa depan kita. Menghancurkan generasi muda dengan gadget atau HP. Katanya survei membuktikan, ya,
Anak-anak muda sekarang hidup keterikatan dengan game. Hidup mereka bisa 24 jam kadang, ya, bisa di game. Mereka hanya terfokus kepada game. Sekolah mereka abaikan. Nasihat orang tua abaikan. Apalagi malam-malam punya kamar sendiri, ya kan? Orang tua bilang tidur, ya, masuk kamar bukan tidur. Main game bisa sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi. Jam 5 dia baru tidur. Sebentar lagi ada sekolah online. Sehingga dia ketiduran, dia tertidur, tidak ikutin sekolah online. Apakah tidak menghancurkan masa depan? Apakah tidak menghancurkan generasi penerus? Orang tua sadar, batasi anak kita untuk HP. Ya, kita lihat banyak orang karena main game otaknya konslet. Ya. Ada yang main game sampai gegar otak. Ada yang saya baru lihat orang Kalimantan, anaknya main game, anak cewek 16 tahun, dan karena otaknya itu masalah di otaknya sehingga membuat dia akhirnya meninggal. Dia main game katanya sampai jam 2, jam 3 sampai jam 4. Dia kerja sama majikannya. Setelah kerja malam, dia di kamar sendiri, dia main game. Sehingga terjadilah ada masalah di otaknya, sehingga membuat dia meninggal. Itulah cara iblis bekerja. Di zaman modern, iblis juga bekerja dengan modern. Iblis nggak datang lagi dengan tampang kuntilanak datang untuk menakutin kita, ya enggak lagi. Enggak lagi dengan Gundorowo, enggak. Ya. Enggak lagi dengan suara kuntilanak ketawa-ketawa, enggak usah. Cara yang halus iblis bekerja. Lewat apa? Teknologi. Orang keterikatan dengan game. Waktu mereka hanya dihabiskan dengan game. Mereka tidak akan ada sosialisasi lagi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dia akan sibuk dengan kesibukannya dengan HP-nya dia. Dia akan sibuk dengan game-nya dia. Sehingga otak mereka tidak berpikir secara jernih lagi. Sehingga otak mereka tidak berfungsi. Mereka tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Yang dia tertuju hanyalah di handphone dan game. Ada saya lihat lagi di YouTube, dia masuk rehabilitasi dan dia nggak ada tangan, nggak ada handphone, tapi dia kayak main handphone, main game terus gitu. Manusia kalau otaknya tidak berfungsi, udah nggak ada gunanya lagi. Itulah iblis. Cara kerja iblis: mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mari, anak-anak Tuhan. Orang tidak takut lagi dengan masa depan. Tapi dia lebih takut tidak pegang HP. Orang tidak takut tidak makan, tapi dia takut kehilangan tidak bisa main game. Cara pekerjaan iblis. Ya. Jadi jangan kita tertipu dengan kewaspadaan. Ya. Terus Satan akan membuat manusia hidup di dalam ketakutan supaya kita hidup di bawah pengaruhnya setan. Kita akan hidup di dalam tekanan setan. Manusia sudah tidak takut Tuhan lagi.
Manusia sakit bukan cari Tuhan, tapi cari dukun. Manusia sakit lebih percaya kepada dokter daripada Tuhan. Dia tidak berdoa yang sungguh. Selama dia punya duit, dia akan takut mati. Dia bukan takut Tuhan. Kedukun iya, menghalalkan segala cara, nipu orang untuk berobat iya. Lebih takut dengan sakit penyakit. Hati-hati. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Kita takut akan masa depan. Takut mati. Takut setan. Takut melayani Tuhan. Itu juga trik pekerjaan iblis. Dia akan membuat kita di bawah pengaruhnya setan. Dia akan membuat kamu ketakutan dalam kekurangan daripada kamu mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan. Dia akan takut, waduh kalau saya memberikan persepuluhan saya akan kekurangan makan dan sebagainya. Dia tidak takut Tuhan lagi. Yang dia takutkan adalah hal-hal duniawi. Takut untuk nikah. Kenapa? Karena di lingkungan dia mungkin banyak terjadinya nikah, terjadinya masalah, musibah, atau kawin cerai dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Yaitu di saat kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, pasti Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan. Karena Tuhan bilang manusia itu tidak baik sendiri. Tuhan memberkati dan Tuhan berkata beranak cucu. Berarti Tuhan memberkati pernikahan. Karena Tuhan yang menciptakan Hawa untuk Adam. Siapa yang memberikan pasangan? Tuhan. Yang menjadi masalah adalah kita tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Artinya pasangan hidup kita bukan daripada Tuhan. Tapi pasangan hidup kita adalah dari kemauan kita, daging kita. Gak seiman, oke, nikah. Daripada tua gak laku, ya udah menghalalkan segala cara, ya udahlah. Yang penting ada batang hidung, ada mata, ya kan? Oke lah katanya. Kenapa? Takut kadang gak laku. Ada yang takut untuk nikah. Nah itu adalah cara iblis untuk bekerja. Membuat kita tidak percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Andalkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka dialah yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran dalam hidup ini. Kita tidak dibawa kendali atau pengaruh daripada setan yang senantiasa mengintimidasi dalam hidup kita. Membuat kita ketakutan ini dan itu. Takut gagal. Takut kecewa. Ya. Atau curigaan. Ketidakpercayaan. Bisa. Kadang curigaan, ketidakpercayaan juga bisa membuat rumah tangga gagal. Mencurigai satu dengan yang lain. Itu adalah pekerjaan iblis juga. Ya. Curiga sama teman, pendeta lah, apa dan sebagainya. Itu semua adalah pekerjaan dari trik-trik daripada iblis. Oke, mari kita kenali. Seperti yang orang kerasukan di Gerasa. Ya, bagaimana dia dibuat habis-habisan oleh roh-roh jahat itu. Dan selanjutnya, ketakutan
menghalau pemikiran yang sehat. Dengan ketakutan bisa membuat perubahan dalam hidup kita menjadi yang tidak wajar. Akhirnya kita mengambil suatu keputusan yang fatal, yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena ketakutan itu yang menguasai dalam hidup kita, sehingga membuat kita berubah, ya, membuat akal sehat kita tidak bekerja dengan roh ketakutan itu, menghalalkan segala cara, ya. Nah, terus ketakutan juga akan menciptakan atau menghasilkan ketidakberdayaan dalam hidup kita, sehingga membuat kita melanggar daripada perintah Tuhan. Takut nggak laku, laki orang juga boleh lah, ya kan? Takut masa depannya itu suram, takut ekonominya sulit, ketemu dengan suami orang yang kaya, nggak apa-apa lah, jadi kambing peliharaan juga nggak apa-apa, jadi peliharaan juga nggak apa-apa. Nah itu, karena ketakutan bisa menciptakan ketidakberdayaan dalam hidup kita, dan sehingga hidup kita membuat kita melanggar daripada perintah Allah. Takut nggak dapat kerjaan, ya kerja yang menyimpang-nyimpang, korupsi nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah, yang penting dapat duit dan hidup. Tuhan mau kita percaya akan kuasa Tuhan. Terus ketakutan memiliki kuasa untuk mengubah jalan hidup kita, ya. Ketakutan memiliki kuasa untuk mengubah secara total jalan hidup seseorang. Bisa kita memberikan kesempatan kepada iblis bekerja dalam diri kita. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, tidak ada celah untuk iblis bekerja dalam diri kita, maka tidak akan terjadi dalam hidup kita. Hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi hidup kita dikuasai oleh iman dan percaya kepada kuasa Tuhan. Amin. Jadi jangan buka celah untuk iblis bekerja dalam diri kita. Amin. Kalau kita percaya akan firman Tuhan, maka Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup kita. Ayub berkata, apa yang kutakutkan itulah yang terjadi. Ya, biasa manusia hidup dalam ketakutan. Yang terjadi paling 15%. Yang tidak terjadi 85%. Tapi karena manusia hidupnya lebih dikuasai atau di dalam pengaruh, di bawah pengaruh dari iblis, sehingga membuat dia tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tidak akan percaya dengan mujizat Tuhan. Dan ingat, kasih menghancurkan rasa takut. Karena kasih tidak ada ketakutan. Mari kita pegang kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tahu trik-trik atau cara iblis bekerja dalam hidup kita. Dia akan mengintimidasi kita, membuat kita tidak percaya diri, meragukan kuasa Tuhan, membuat kita menyendiri, membuat kita merasa tidak layak, membuat kita takut menghadapi masa depan, takut untuk segala sesuatu. Ya, jadi kita tahu bahwa ketakutan itu bukan daripada Tuhan. Semua itu adalah di bawah pengaruh daripada iblis atau setan. Kenalilah cara iblis bekerja. Mulai saat ini, ayo
hidup dengan percaya akan kuasa Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Orang yang kerasukan ini, di saat dia dekat dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja dalam diri orang kerasukan. Satu kunci bagi kita, hidup dekat dengan Tuhan. Maka kita akan memperoleh kekuatan, kita akan mendapatkan kemenangan dalam setiap hidup kita yang untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Yesus berkati. Haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami bagaimana cara iblis bekerja dalam kehidupan manusia. Bekerjanya Tuhan, dia akan membuat manusia hidup dalam ketakutan dan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Kami percaya di saat kami dekat kepada Engkau, kami percaya hidup kami penuh dengan kemenangan. Hidup kami penuh dengan kuasa daripada Engkau. Hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar kami mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau. Karena kami tahu roh ketakutan bukan daripada Tuhan, tapi roh yang daripada Tuhan adalah membangkitkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Senantiasa menguatkan dan menumbuhkan iman kami dalam Engkau. Semakin kami mengenal kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Bahwa kami percaya rancangan Tuhan indah. Dalam setiap kehidupan kami, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berjalan bersama Engkau. Kami percaya akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah meragukan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya.
kasih, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur kepada Engkau untuk lawatan-Mu, jaman-Mu buat kami. Semakin iman kami dikuatkan dan diteguhkan, semakin kami boleh mendekatkan diri kepada Engkau. Supaya dari satu kemuliaan ke kemuliaan lain, Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Materaikan firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan memperluas daerahku. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah senantiasa Tuhan, yang memberikan kami kekuatan Tuhan, agar setiap roh yang bukan daripada Engkau, setiap roh intimidasi itu tidak berada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena di saat kami hidup dekat dengan Engkau, Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua, memberikan kepada kami kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan kepada hamba-Mu, untuk disampaikan kepada kami semua. Dan juga Tuhan, kami mau sepakat sehati, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrenita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini Tuhan. Kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang senantiasa menyertai, Engkau Tuhan Allah yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi beliau Tuhan. Kesehatan yang sempurna Engkau berikan dalam sepanjang kehidupannya, Engkau turut campur tangan, Engkau tuntun setiap langkah kakinya kemanapun beliau pergi. Dan juga roh hikmat, marifat, kebijaksanaan Engkau tambah-tambahkan atas beliau Tuhan dalam setiap pelayanannya. Engkau Tuhan Allah turut campur tangan memperlancar. Pintu-pintu berkat boleh Engkau bukakan, pintu-pintu pelayanan Engkau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kirimkan malaikat-Mu untuk menyertai itu terbungkus dengan darah Yesus Kristus. Setiap serangan balik berupa apapun pada daripada sejahat, semua kami mau tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapannya. Maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi beliau di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini, Engkau Tuhan Allah yang urapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Layakkanlah setiap daripada kami melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami yang tidak sempurna ini, Engkau semakin sempurnakan di dalam Engkau, agar seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setiap roh yang bukan daripada Engkau yang menghalangi kami melayani Engkau, setiap roh perpecahan, setiap roh yang bukan daripada Engkau, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di tengah-tengah kami ada kesatuan hati, kami percaya di tengah-tengah kami ada sukacita yang senantiasa menyertai sepanjang kami melayani Engkau ya Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun ada di rumah, Engkau Tuhan Allah mengurapi dengan urapan yang sama ya Tuhan. Berikan setiap daripada kami hati yang mau rindu semakin dekat dengan Engkau, agar setiap rasa ketakutan, setiap roh intimidasi tidak mendekat kepada setiap daripada kami Tuhan. Hanyalah roh sukacita, roh damai sejahtera yang ada dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah memberkati bangsa kami Indonesia. Dalam setiap bidang Engkau Tuhan Allah turut campur tangan, bukakan pintu-pintu berkat atas Indonesia. Berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah ya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai ke RW dan RT. Engkau berikan roh takut akan Engkau dalam setiap keputusannya benar-benar daripada Engkau. Untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan.
Engkau Tuhan Allah memberkati setiap pekerjaannya, setiap apapun yang dikerjakan Engkau Tuhan Allah berikan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Maupun untuk tangan yang belum sempat memberkati, Engkau Tuhan Allah juga memberkati setiap pekerjaannya. Ajar setiap daripada kami untuk lebih lagi memberkati untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan Allah yang menyempurnakan setiap doa kami dan semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, Amin.